kita akan membahas tentang hukum Newton. Oke, sementara itu saya absen dulu ya. Rizka, Anggi, Mara, Vina, Tika, Rama. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu. Udah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke, hari ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Apakah kalian tahu tentang sepeda yang bergerak? Itu bergerak karena apa? Karena gaya. Kalau sepeda itu diam, dia bisa bergerak. Kalau dia bergerak, dia bisa diam. Oke, karena itu gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda itu bergerak. Jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Gaya ada beberapa macam. Salah satunya gaya magnet, gaya listrik, gaya otot, terus juga gaya gravitasi. Terus yang ketiga, hukum Newton. Tentang hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang mengakibatkan benda itu bergerak, berhubungan dengan benda yang bergerak. Hukum Newton ada 3, hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Oke. Ini bagi menjadi 2 kelompok ya, 3 orang sama 3 orang. Ini Mbak Mai kasih LKPD untuk kalian pelajari dan kalian kerjakan soalnya. Oke. Sekarang mulai. Monggo kelompokan. Baca dulu, dipahami, baru nanti dikerjakan soalnya. Gaya ada 3, resultan yang saling searah sama saling berlawanan. Yang ketiga saling tegak lurus. Kalau searah itu seperti ini. Ya, coba tulis. Kalau searah kan ini bendanya. Kalau searah itu gini. Sama-sama ke kanan. Ini ditambah lagi. Nah, ini searah. Di sini contohnya Mbak Mei punya 3 Newton gayanya. 3 Newton terus sama 4 Newton. Berapa gayanya? Di situ rumusnya berapa? F1 ditambah F2. Kalau searah berarti ditambah. Berarti kalau searah 3 ditambah 4 berapa? 7. Hasilnya 7 Newton. Terus yang saling berlawanan arah. Berlawanan arah itu dikurangi. Berarti gambarnya itu seperti ini. Ada yang ke sini, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Contohnya, di sini Mbak Mei punya 5 Newton. Terus di sini 3 Newton. Berapa resultannya? Berarti resultannya 5 dikurangi 3 berapa? 2 Newton. Terus yang saling tegak lurus. Saling tegak lurus itu seperti ini gambarnya. Ada yang ke kanan, ada yang ke atas. Ini membentuk sudut apa? Nah, betul. Siku-siku. Siku-siku kan 90 derajat, saling tegak lurus. Di sini seumpama Mbak Mei punya angka berapa ya? 5 Newton. Terus di sini 6 Newton. Berapa resultan gaya pada gaya yang tegak lurus? Rumusnya gimana? Akar dari F1 ditambah F2. Oke, ini
Di sini Mbak Mei ganti itu aja 11 Newton. Jadi resultan gaya, resultan itu lambangnya delta, sigma. Akar dari F1-nya berapa? 5. Terus F2-nya 11. Jadi 5 ditambah 11 berapa? 16. Akar 16 berapa? Berapa kali berapa hasilnya 16? Itu kan tambah. 4. Berarti gaya yang bekerja pada yang tegak lurus 4 Newton. Dari sini paham? Ada yang ditanyakan? Oke, sekarang hukum Newton. Hukum Newton. Kalian buka LKPD-nya halaman yang hukum Newton, tentang hukum Newton. Ayo sekarang Rizka bunyikan hukum Newton 1. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda nol atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka dia akan terus bergerak dengan laju pada lintasan lurus atau tetap diam. Contohnya itu kayak gini, sebuah balok bermasa 5 kg, 5 kg, beratnya itu 50 Newton, digantung dengan tali dengan diikatkan pada atap. Jika balok diam, maka berapakah tegangan talinya? Jika balok diam, maka berapakah talinya? Tegangan talinya. Kalau seumpama ini baloknya, ini talinya. Jika baloknya diam, maka ada gaya nggak di situ? Berarti delta F sama dengan 0. Itu hukum Newton. Contohnya kayak gini. Pernah naik mobil? Kalau ngerem gimana badannya? Direm, mobilnya pas direm maju. Kalau pas digas mundur. Nah, itu berarti hukum Newton 1 dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kan di tempat diam kan, tapi mobilnya yang melaju, bukan kan yang melaju, masuk pan melaju gitu, enggak kan? Nah, berarti itu gaya yang hukum Newton 1. Yang hukum Newton 2, ayo bunyikan, Tina. Percepatan suatu benda yang menggunakan sebanding dengan jumlah yang dikali resultan gaya yang bekerja dengan Berbanding terbalik masanya. Rumusnya apa? Sigma F sama dengan M kali A. Tadi ya, massa sama percepatan. Sigma itu keterangannya total. Terus F itu gaya. M itu massa. Oke, beda. Terus A itu percepatan. Gaya, satuannya apa tadi? Newton. Terus massa? Kilogram. Percepatan? Meter per second. Oke. Itu bunyikan gini bunyinya. Percepatan suatu benda nantinya akan sebanding dengan jumlah dari gaya atau resultan gaya yang bekerja di benda itu serta berbanding terbalik dengan massanya. Pernah lihat kayak gini, rumus gini. Ini delta F, ini M, ini A. Kalau mau mencari delta F, berarti ini dikali. Kalau mau mencari M, delta F per A. Pernah? Segitiga Jokowi itu loh kayak. Terus
Garis hukum 3 Newton. Bunyikan. Langsung aja. Rika. Bunyikan hukum 3 Newton. Jika benda pertama mengerjakan kedua, benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda yang pertama dengan besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Arahnya berlawanan. Contohnya itu kayak pengen berjalan begini. Tapi tackle itu ke bawah, gayanya ke bawah, kan ke atas. Jadi gaya ke atas. Jadi tackle itu ke bawah dan juga memberikan gaya ke atas. Jadi kan melakukan aksi, tackle-nya melakukan reaksi. Paham? Kayak gini. Ini temboknya itu ngasih reaksi ke pen aksi. F aksi, min F reaksi. Gitu. Dari arah yang berlawanan. Paham? Kayak gini. Mesti pen panas tangannya, ya kan? Nah. Terus gaya yang bekerja tembok yang memberikan gaya kan berlawanan arah. Jadi tangannya Mbak Mei kan ke sini. Nah, temboknya kan ke sini, berlawanan kan? Berlawanan arah maksudnya dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Nah, memberikan gaya ini F aksi, F reaksi, min F reaksi. Jadi minnya itu dari dalam. Paham? Jadinya memberikan gini. Terus kan panas. Tangannya pen kan panas. Nah, ini memberikan reaksi. Tembok itu anggap kan benda mati. Benda mati itu anggap min reaksi. Kalian melakukan aksi, kan ini aksi. Temboknya melakukan reaksi dengan tangan pen panas. Tapi pen nggak tahu itu adalah gaya dari temboknya. Paham? Oke. Membagikan RKPJ pembelajaran beserta soalnya kalian pelajari dulu ya. Sudah selesai. Sekarang tinggal kalian maju untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Ayo kelompok A. Sudah selesai. Kayaknya maju. Ketiganya maju.
Dari sini hasil kalian ada yang ditanyakan, ada yang nggak sama? Saya mau tanya kenapa yang nomor 2 jawabannya D. Yuk, mau jawab dulu sama kelompoknya. Oke. Kamu bisa nanti bapaknya. Ada di sana. Karena penerapan hukum Newton 3. Terima kasih. Ini saya butuhkan. Ini tak tambahin di sini. 300 gram ini kalian bagi berarti 0,3 kilogram. Terus ini bukan F25, F40, tapi di sini F1. Ini nya 1 min F2. Nah, ini betul. Ada yang ditanyakan dari pembelajaran kali ini? Jawab tidak? Semoga bermanfaat. Sebentar, nanti yang tanya Pak. Apa kalau nggak paham? Tanya itu saya tanya. Ayo, kasih waktu bertanya sebelum kita akhiri pembelajaran ini. Kelompok B ada yang ditanyakan? Ini ada hadiah buat kalian untuk kelompok yang membuat tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Pelajaran hari ini bisa disimpulkan oleh kelompok A diwakili oleh Clara. Yuk, baca. Simpulan dari materi hari ini adalah gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Gaya dapat mempengaruhi 1. Bentuk benda, 2. Arah gerak benda, 3. Yang semula diam menjadi bergerak, 4. Yang semula bergerak menjadi diam. Jenis-jenis gaya: 1. Gaya besek, gaya magnet, gaya mesin, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya listrik. Resultan gaya: gaya searah, resultan ditambah gaya berlawanan, resultan dikurangi, gaya tegak lurus. Hukum Newton itu ada 3. 1. Hukum Newton 1. Contohnya seperti ketika kita naik mobil, ketika direm kita akan ke depan, dan ketika mobil digas maka kita akan ke belakang. 2. Hukum Newton 2. Percepatan suatu benda sebanding dengan jumlah dari gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. 3. Hukum Newton 3. Jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda yang kedua, maka benda kedua juga mengerjakan gaya pada benda pertama dengan arah yang berlawanan. Oke, bagus. Atas kesimpulannya hari ini kami akan mengakhiri. Jangan lupa dipelajari LKPD-nya ya. Oke, saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.